Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga dalam kondisi sehat dan baik ya. Amin. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Kegiatan aku di pagi ini itu dimulai dengan mempersiapkan bekal untuk suami ya. Jadi ini di awal aku mau buatin dulu air jeruk ya teman-teman untuk suami aku. Aku kasih gula sekitar 1,5 sendok karena stok madu aku juga lagi kosong. Nah, untuk takarannya sendiri, air jeruknya itu lebih banyak daripada air biasanya ya. Jadi memang air jeruknya itu aku sekitar 5 buah jeruk, baru ada airnya itu sedikit untuk menuhin gelasnya. Nah, ini aku coba balikin ya untuk ngetes apakah dia itu tidak akan tumpah dan tidak tumpah. Selanjutnya aku mempersiapkan sup ayam jahe untuk suami aku karena memang saat ini kondisi di kantornya itu lagi nggak kondusif ya, lagi banyak banget nih teman-teman yang kena COVID. Jadi kita mencoba untuk makanan yang lebih sehat agar suami aku itu kondisinya bisa lebih fit. Nah, ini aku mau buka kotak bekalnya dulu. Kebetulan ini aku memang beli kotak bekal baru untuk suami dan ini aku isi dengan nasi. Untuk link pembeliannya dari kotak bekal ini, kalau teman-teman ada yang pengen samaan, nanti cek aja di description box ya teman-teman. Dan kemudian ini aku kasih irisan telur yang aku dadar, lalu aku kasih tomat cherry dan juga aku kasih buah pepaya. Dan ini nanti akan aku kasih cookies, 2 buah Florentine cookies teman-teman. Kemudian aku juga menambahkan saus sambal ya, untuk nanti suami aku bisa makan nasi sama telurnya. Udah ini aja teman-teman, menu bakalnya memang lagi sederhana dan simple banget. Aku nggak kasih lauk lagi ya selain telur dan juga karena aku pikir udah ada ayam kan di dalam supnya. Jadi aku rasa itu sudah cukup lah ya. Ini bekal suami aku udah siap, aku langsung masukin ke dalam tas bekal. Jadi nasi yang tadi, lalu aku juga masukkan air jeruk, beserta juga dengan supnya. Udah deh siap untuk dibawa sama suami aku ke kantor. Selanjutnya di sini aku mau buat pancake untuk anak aku, teman-teman. Jadi ini pancake-nya tuh yang sangat-sangat simple banget ya. Nggak pakai yang ribet. Pokoknya ini resepnya nanti teman-teman bisa lihat nih di samping. Aku udah kasih untuk resepnya. Nah, cara pembuatannya juga mudah. Bahan kering dijadikan satu, terus kemudian untuk bahan cairannya itu juga dijadikan satu. Untuk margarin yang kita campurkan dengan telur itu nanti tunggu sampai margarinnya agak suam-suam dulu ya. Baru setelah itu akan kita aduk dengan whisk. Dan setelahnya kita akan campurkan semua bahan kering ke dalam bahan basah, lalu kita akan aduk kembali dengan menggunakan whisk. Dipastikan jangan sampai ada yang menggumpal ya teman-teman. Jadi itu biar nanti tidak ada bagian yang menggumpal ketika sudah jadi pancake-nya. Kita diamkan lagi 10 menit, baru setelah itu kita panaskan pan dan juga kita akan masak deh pancake-nya teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup, ya kalau ini aku balik ya, biar aku meyakinkan kalau dia itu matang atas dan bawah, jadi semua bagian. Soalnya ini untuk anak, takutnya nanti kalau misalkan dia masih nggak benar-benar matang, agak bahaya lah untuk anak aku. Ini aku ulangi teman-teman, jadi aku buat sampai sekitar beberapa buah ya. Itu tapi agak gosong sih, kayaknya aku apinya agak kebesaran. Jadi kalau bikin pancake ini, karena dia kan yang fluffy dan juga memang dia adonan itu naik dan tebal, sebaiknya memang dibuat dengan api yang sangat kecil banget ketika kita masaknya. Ini aku ulangi sampai beberapa kali ya teman-teman untuk pancake-nya. Oke, udah jadi segini nih teman-teman pancake-nya. Jadi memang aku buat beberapa, habis itu nanti akan dibawa ke sekolah anak aku sedikit atau sebagian lah ya. Nanti pas nyampe rumah, kalau dia lapar ya udah dia tinggal makan lagi. Jadi udah ada makanan ketika kita udah sampai di rumah nih. Kan lumayan lagi capek-capek gitu pulang sekolah, bisa makan juga. Nah, itu fluffy banget ya teman-teman. Kemudian ini aku mulai mempersiapkan bekal untuk anak aku.
Anak aku sekarang duduknya di TK kelas B ya teman-teman. Ini aku kasih dia ada tomat cherry dan juga telur rebus. Nah setelah itu nanti aku juga akan kasih Florentine cookies sama seperti papanya tadi. Cuma ini isinya tuh cuma 1 buah. Lalu aku kasih juga Tiny Winnie BT teman-teman. Kemudian ini aku mulai menyusun pancake-nya yang udah aku potong dengan menggunakan cookie cutter ya. Jadi emang terserah teman-teman sih mau pakai cookie cutter atau dipotong-potong pakai pisau aja juga nggak apa-apa sih. Lalu kemudian untuk sausnya di sini aku pakai simple syrup ya teman-teman. Kalau nggak ada bisa pakai madu atau bisa pakai saus coklat. Oke, ini bekalan aku udah siap untuk dibawa ke sekolahnya. Tepuk tangannya. Iya, pintar. Tangannya apa? Jalan di tempat badan sehat. Tangannya letakkan di pinggang keduanya. Semua ikut, ayo semuanya ikut. Sambil tengok kiri, tangan di pinggang, sambil tengok kanan, tangan di pinggang, sambil tengok kiri, ke kanan, patahkan kepalanya ke kiri ke kanan, pelan-pelan, kepala ke kanan, tangannya tetap di pinggang. Ke kanan dan ke kiri. Iya, lihat ke atas. Lihat ujung kakinya. Kaki, pinggul digoyang. Bertepuk tangan. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Pinggul digoyang. Bertepuk tangan. Ayo, senang, sehat, gembira. Ayo. Ya, jadi ini tadi adalah pelajaran olahraga mereka di sekolah, teman-teman. Kemudian setelah itu mereka mulai berbaris untuk masuk lagi ke dalam kelas. Nah, jadi seru ya ngeliatin ya, teman-teman. Abis itu kita pulang gak lama setelahnya dan anak aku langsung belajar bimbang. L R bawahnya Mahapus. H pus H A E U S. Oke. Bawahnya Setelah belajar bimba, aku langsung tidurin ya teman-teman, biar dia bisa istirahat soalnya capek banget kan udah mulai sekolah. Kemudian teman-teman, aku lanjut nih ke pekerjaan aku, yaitu mencuci pakaian. Untuk cuaca di luar agak mendung ya teman-teman. Nah sementara menunggu nih sampai pakaiannya itu selesai digiling, aku lanjut mulai cuci piring. Jadi biar sore itu kerjaannya nggak terlalu banyak-banyak banget ya teman-teman.
Habis cuci piring ini aku langsung lanjut untuk masak nasi. Karena biasanya kita masak nasinya tuh menjelang malam, sore, ataupun pas di siang-siang kayak gini ya. Karena biasanya makanannya itu nggak ngepas habis sehari. Langsung lanjut, habis itu aku buat nasi goreng pakai sisa nasi yang kemarin yang aku taruh di kulkas ya. Nah, jadi ini buat aku sama nanti buat anak aku kalau dia bangun, kalau memang dia kepengen makan. Yang sebelumnya itu tadi aku udah masakin buat dia juga sebelum dia tidur dan sesudah dia habis belajar bimba. Ini udah mulai selesai nih teman-teman, gilingan pertama, dan aku mau lanjut untuk menjemur pakaian dulu. Hari-hari dimana kalau kita udah jadi seorang ibu yang punya anak udah bersekolah, walaupun dia cuma di TK, SD, SMP, ataupun sampai dia kuliah lah ya, dan kita biasa mempersiapkan bekal dia sendiri atau juga bekal suami, pastinya itu juga akan berpengaruh terhadap semua kegiatan kita di rumah ya. Jujur aku ngerasa banyak banget waktu aku yang jadinya itu memang harus dipending ya, karena memang anak aku TK dan TK-nya itu sebetulnya nggak terlalu jauh banget ya dari rumah ya. Sekitar 25 menitan lah dari rumah. Tapi aku memutuskan untuk tidak pulang ya, karena memang aku nggak bisa naik kendaraan apapun. Aku nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa sepeda, dan juga aku nggak bisa bawa mobil. Oleh karena itu jadi aku nungguin dia di sekolah bersama dengan beberapa ibu-ibu lainnya. Nah, jadi paling kegiatannya ya ketika sambil nungguin anak yang ngobrol, atau ya aku sembari mengedit video-video yang aku buat teman-teman. Jadi aku mencoba untuk bisa memaksimalkan waktu yang aku punya dengan semua kegiatan yang aku lakukan untuk keluarga juga bisa tercukupi dan tidak ada yang keteteran gitu ya. Oke, ini aku lanjut untuk gilingan yang kedua karena memang pakaiannya agak lumayan banyak ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua ya teman-teman cucian aku hari ini. Dan setelah itu aku lanjut mau unboxing. Ini adalah satu package pensil sama rautan sama penghapus sama kayak alat pengaman untuk menulis gitu ya. Ini aku beli untuk anak aku karena memang dia cute banget. Menurut aku ini cute banget. Karena memang anak aku suka pink dan ini memang lucu banget gitu. Jadi makanya nih aku beli deh. Nah, ini adalah penghapus ya teman-teman. Dia bentuk es krim kayak gitu, ya ampun itu lucu banget. Yang satu lagi yang warna orange itu dia juga penghapus. Tapi ini kita nggak pakai dulu karena anak aku sebelumnya juga masih punya penghapus. Dan ini pulpen yang aku pegang itu adalah bonus dari dia ya teman-teman. Ini aku beli di toko namanya Deli. Nah, memang Deli ini menyediakan hampir semua perlengkapan sekolah anak itu yang lucu-lucu dan bagus-bagus banget. Nah, liatin deh. Ini juga penghapusnya lucu banget ya. Dalamnya kayak ada gambar strawberry gitu. Nah, ini pulpennya ya teman-teman. Dia isi dalamnya itu kayak boxy gitu. Lucu banget ya teman-teman dan lumayan bagus banget. Dan sekarang kita mau coba keluarkan dulu ya paketannya. Nah, untuk rautannya, menurut aku ini rautannya lucu banget dan memang bagus ya. Untuk total harganya, ini aku beli 79.000 teman-teman untuk satu set ini. Ini penghapusnya, dia dapat 2, dia warnanya soft pink kayak gitu. Lalu kemudian ini kita keluarkan coba untuk lihat pensilnya. Untuk pensilnya isinya 12 ya teman-teman. Jadi dia 6 buah berwarna pink dan 6 buah lagi dia berwarna ungu. Tapi dia warnanya yang soft gitu ya, nggak yang ngejreng. Nah, ini dia nih teman-teman. Aduh lucu banget kan rautannya. Aku belum pakai sih ya, karena sebelumnya itu memang aku baru beli rautan juga untuk anak aku. Tapi karena ketika kita lagi live
di Shopee, terus kemudian kelihatan lah rautan ini yang satu set gitu dengan pensil. Terus anak aku bilang aku kepengen gitu ya. Terus aku pikir ya boleh juga ya untuk cadangan. Karena kalau yang namanya masih kecil kan takutnya nanti rusak nih rautan yang sebelumnya. Jadi gak apa-apa deh aku beliin. Nah ini alat untuk kalau misalkan anaknya lagi nulis, kita masukin ya teman-teman ke dalam pensilnya. Itu supaya anaknya itu nanti tangannya nggak sakit kalau misalkan dia mulai menulis lama. Nah seperti ini ya maksudnya nih teman-teman, kayak gitu. Jadi biar anaknya juga nggak ngerasa kesakitan. Karena biasanya kan kalau anak-anak baru belajar menulis, tangannya kan suka lecet ya, karena kan dia suka maksa nih nekennya. Nah karena itu tuh kayak dia tuh bahannya kayak silikon gitu, jadi dia halus dan anak kita juga jadinya nggak kesakitan kalau misalkan ketika dia pakai untuk belajar nulis. Nah ini aku akan simpen semuanya dulu ya teman-teman, jadi nggak dipakai sekarang karena memang stok anak aku yang sebelumnya itu masih banyak gitu. Tapi memang ya namanya ibu-ibu lapar mata gitu ya, ngeliatin yang lucu-lucu, yang cute gitu kan, ya udah dibeliin deh buat anaknya. Dan itulah yang terjadi ya teman-teman. Ada yang samaan gak sih? Selanjutnya teman-teman, ini adalah waktu untuk membereskan semua sampah-sampah terbuang nih teman-teman, yang memang itu masih bisa dipergunakan kembali ya. Jadi ini adalah sampah-sampah plastik yang aku kumpulkan selama beberapa bulan ini. Ini aku lagi akan packingin dulu, masukin ke dalam kardus teman-teman. Semua plastik-plastik ini nantinya akan aku kirimkan ke Rebrix Indonesia. Nah untuk sebenarnya ya bagaimana cara pengiriman ataupun bagaimana cara pengelolaan sampahnya, ini sudah pernah aku bahas juga di video aku yang sebelum-sebelumnya ya tentang Rebrix. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di video itu akan aku kasih e-cardnya. Pokoknya yang penting adalah semua sampah yang kita kirimkan itu adalah sampah plastik, bukan yang polos. Dan juga sampah plastiknya itu dia harus yang sudah kita bersihkan, jadi bukan dalam kondisi yang kotor ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya bubble wrap ketika habis terima packingan barang, itu juga bisa dikirimkan. Plastik untuk membungkus paket-paket kita itu juga bisa dikirimkan, tapi untuk alamatnya itu tidak disertakan ya teman-teman, karena kan sebenarnya alamat pribadi itu adalah rahasia. Nah aku pribadi udah melakukan ini udah lebih dari setahun ya teman-teman. Semoga bisa membantu mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Dan demikian teman-teman video aku kali ini. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you soon. Bye-bye.